Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Dan hingga saat ini kita bisa merasakan itu semua. Oleh karena itu mari kita naikkan syukur kita. Kita berikan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami menyanyi dan bersorak buat-Mu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita nyanyikan sekali lagu ini dari hati kita yang terendah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari, amin, ku memuji keajaiban kasih-Mu.
Tuhan, sebab tiada janji seperti yang ada padamu Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Siap bersorak bagi Tuhan, siap memuji Tuhan saudara-saudara. Haleluya. Mari kita sambut hari kelahiran dari Sang Raja, Sang Juru Selamat kita.
Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk. Kami berseru kepadamu Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidup. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau tunduk batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Amin Tuhan. Kau tunduk batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru.
masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, sukacita, damai sejahtera juga menyertai kita. Puji Tuhan kalau hari ini kita kembali boleh bersama-sama beribadah di hari Minggu pertama di tahun 2021. Sebelum kita sharing firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Pertama-tama terima kasih Tuhan atas penyertaan dan kasih anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang tahun 2020. Dan kami percaya Tuhan berkat yang sama, kasih yang sama akan kami terima setiap hari di tahun 2021 ini daripada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Bapa yang sangat mengasihi kami. Jika sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, pikiran mereka, hati mereka diberkati Tuhan, dijamah Tuhan, sehingga setiap firman yang jatuh boleh jatuh di tanah yang subur, boleh bertumbuh dan berbuah lebat, dan supaya semua anak-anak-Mu Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Juga urapi mulut dan bibir hamba, agar hamba boleh menyampaikan firman Tuhan ini seturut kehendak-Mu. Apa yang tidak berkenan, mari Tuhan singkirkan dari mulut hamba-Mu ini. Biarlah apa yang hamba sampaikan secara sederhana ini dengan bahasa yang sederhana boleh menjadi berkat bagi para jemaat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kalau kita boleh memasuki ibadah pertama di tahun 2021 ini. Saya percaya semua daripada kita ada dalam keadaan yang luar biasa, dan kita semua ada dalam keadaan yang sehat. Saya percaya bahwa Tuhan yang sudah memberkati kita di tahun 2020 akan terus memberkati kita di tahun 2021 ini. Puji Tuhan, kalau tahun 2021 ini gereja kita melalui Bapak Gembala Senior, Bapak Pendeta Gilbert Lumendong sudah memberikan tema yang luar biasa, yaitu tahun keberuntungan. Saya percaya bahwa ini bukan diberikan secara asal-asalan, tetapi Tuhan yang menaruh di hati hambanya ini, karena Tuhan mengasihi setiap daripada jemaat Glow FC ini, sehingga Tuhan ingin agar setiap daripada kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya memiliki setiap hari yang beruntung. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, setiap pagi mari kita ucapkan, Tuhan terima kasih, hari ini adalah hari yang beruntung, karena kami memiliki Tuhan yang hebat, kami memiliki Tuhan yang penuh kasih, kami memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup melakukan mujizat, Tuhan yang mengasihi kami. Puji Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Karena itu kami katakan kami adalah jemaat yang beruntung. Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun saat ini pandemi masih berjalan, bahkan kita mendengar di beberapa negara sudah ada second wave, gelombang kedua yang akan lebih cepat lagi penyebarannya. Tetapi kita beruntung punya Tuhan yang melindungi kita. Kita beruntung punya Tuhan yang maha kuasa. Percaya bahwa perlindungan Tuhan adalah sempurna di dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Di hari Minggu pertama di tahun 2021 ini, mari kita mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang diberikan sepanjang tahun 2020. Kita bisa berdiri, dan saat ini kita berdiri apa adanya. Kita itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tetapi karena kasih dan anugerahnya. Apapun yang terjadi di tahun yang lalu, baik itu yang baik atau maupun yang kurang menyenangkan, kita tetap mengucap syukur. Seperti firman Tuhan yang berkata di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada satu lagu yang indah yang akan saya nyanyikan, karena saya tahu begitu besar kasih Allah kepada kita. Apapun yang terjadi,
dalam hidupku ini. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, lewat lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Luar biasa, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dia tidak pernah gagal menggenapi janji-janjinya, dan Dia selalu care kepada setiap anak-anaknya yang bergantung kepada Dia. Di dalam Mazmur 3 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu, gada itu adalah alat pemukul yang terbuat dari kayu atau besi dengan ujungnya yang besar. Dan tongkatmu, tongkat itu adalah caring daripada Tuhan. Tuhan sangat caring kepada kita, menjaga kita. Itulah yang menghibur aku. Oleh sebab itu kita bisa berkata bahwa dalam lembah yang kelam kita tidak takut, karena ada penyertaan Tuhan, karena ada perlindungan Tuhan. Kita tidak perlu takut. Kalaupun kita ada di dalam ketakutan, kita boleh seperti anak kecil yang mungkin dalam keadaan takut lari kepada papanya dan berkata, "Papa, aku takut," dan papanya memeluk dia. Dan di dalam pelukan papanya, anak itu ada damai, ada sukacita, ada ketentraman. Demikian pun yang terjadi pada kita. Ketika ketakutan itu datang melanda kita, mari kita datang kepada Bapa, dan Bapa akan memeluk kita dan memberikan damai sejahtera kepada kita. Puji Tuhan, Tuhan menyertai kita bukan saja ketika kita ada dalam lembah yang kelam, tapi Tuhan juga menyertai kita ketika kita naik ke gunung yang tinggi. Gunung yang tinggi itu berbicara tentang kesuksesan, keberhasilan, kekayaan. Tuhan tahu di saat kita naik ke gunung yang tinggi, kita jatuh, bisa jatuh. Orang banyak jatuh ketika mereka berhasil, dan Tuhan tidak mau. Sana Tuhan ada beserta kita, menjagai kita, mengingatkan kita, sehingga kita tidak terjatuh. Memasuki tahun 2021 ini, pasti kita memiliki target akan apa yang kita ingin lakukan di tahun ini. Resolusi tahun 2021 ini mungkin berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Mungkin resolusi kita adalah pemulihan hubungan. Mungkin hubungan antara suami istri yang sudah retak. Mungkin hubungan antara orang tua dan anak. Mungkin anak yang sangat membenci orang tuanya, karena mungkin dia diserahkan kepada orang lain dan tidak bisa mengampuni orang tuanya. Mungkin juga pemulihan hubungan dengan rekan bisnis, dengan sesama rekan pelayanan. Mungkin juga resolusi kita adalah menyelesaikan sekolah kita yang sudah bertahun-tahun kita tinggalkan. Mungkin juga resolusi kita adalah usaha kita yang mungkin di tahun 2020 kita ingin kembangkan tapi tidak memungkinkan karena adanya pandemi. Mungkin juga kita ingin resolusi kita membuka usaha yang baru di tahun ini. Kita ingin keberhasilan, kita ingin naik posisi di dalam pekerjaan kita. Mari itu, libatkan Tuhan. Apapun resolusi kita, apapun target kita di tahun ini, libatkan Tuhan di dalamnya. Karena tanpa Tuhan kita tidak akan pernah berhasil. Bagaimana agar target kita tercapai? Kita baca firman Tuhan di dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14. Begini firman Tuhan. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi pertama, bagaimana kita bisa mencapai target kita, yaitu melupakan apa yang ada di belakangku. Melupakan segala kepahitan, kebencian, kemarahan, kegagalan, dendam, iri. Sudah saatnya kita lepaskan itu semua. Bukan saatnya lagi kita mengingat-ingat kesalahan orang lain kepada kita. Bukan saatnya lagi kita terus meratapi orang yang hilang dari hidup kita, kehilangan orang yang kita kasihi, menyesali terus-menerus kesalahan yang kita perbuat. Saudara tahu, kalau kita meratapi terus kesalahan yang kita kerjakan,
kita menyesali apa yang terjadi di tahun-tahun yang lalu. Itu seperti kita dirantai kakinya dan diberi gandulan. Seperti mungkin kita pernah melihat film ya, di mana para tahanan itu dirantai kakinya dan diberi gandulan yang sangat berat. Untuk berjalan aja susah, apalagi berlari. Sedangkan firman Tuhan berkata apa? Berlari, lari kepada tujuan. Kita tidak bisa berjalan, kita tidak bisa berlari kalau kebencian, kemarahan, kekesalan kepada orang, iri hati, dendam itu masih mengikat kita. Kemudian kita melupakan segala kegagalan di masa lalu. Kita harus melupakan kegagalan kita. Kita harus melepaskan segala kebencian kita. Tetapi kita harus tetap introspeksi diri. Kenapa aku gagal, Tuhan? Mungkin karena kesalahan kita, karena dosa kita. Kalau itu yang terjadi, mari kita datang kepada Tuhan, minta ampun dan bertobat. Dan Tuhan pasti akan memulihkan kita. Tetapi kalau kita tidak melakukan kesalahan, tidak ada kesalahan di dalam kegagalan kita, percayalah Tuhan izinkan itu terjadi. Berarti Tuhan sedang memurnikan iman kita. Dan jika kita lulus, kita akan naik satu tingkat lagi. Bahkan kebanggaan dan keberhasilan kita, prestasi kita di tahun 2020 juga harus kita tinggalkan. Membanggakan terus-menerus prestasi yang kita capai itu membuat kita menjadi sombong dan puas diri. Jika kita terus menoleh ke belakang, sulit bagi kita untuk terus maju. Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kalau yang pertama kita harus melupakan apa yang ada di belakangku. Yang kedua, firman Tuhan berkata, mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Bagaimana caranya? Kita harus tetap fokus dan prioritaskan apa yang harus kita lakukan. Fokus pada tujuan yang saudara sudah tetapkan akan dilakukan. Fokus selesaikan dengan maksimal dan dengan sepenuh hati. Jangan biarkan apapun atau siapapun membuat kita menyimpang dari tujuan yang sudah kita tetapkan. Buatlah suatu strategi yang khusus yang bisa menolong kita untuk tetap fokus mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Mungkin salah satu contohnya kita membuat list apa yang harus kita lakukan. Mungkin kita bisa membuat satu list di sana. Yang prioritas kita yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa, dan seterusnya. Atau bisa juga kita membuat di dalam satu lembaran. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ketika kita menyelesaikan yang pertama, kita angkat dan kita sobek atau kita coret. Kita lakukan seterusnya sampai kita mencapai target yang kita inginkan. Oke, yang ketiga adalah berlari ke tujuan. Orang yang berlari pasti membutuhkan energi yang lebih banyak. Harus berusaha lebih keras lagi. Kalau misalnya saudara mempunyai target, tahun ini saya akan menyelesaikan sekolah saya. Kalau tahun lalu saudara hanya belajar 2 jam, lakukan tahun ini belajar 4 jam lamanya. Kalau saudara mungkin lebih banyak tidurnya tahun lalu, 10 jam, lakukanlah 7 jam saja di tahun ini. 3 jam yang tersisa, gunakan itu untuk melakukan hal-hal yang positif, untuk bekerja lebih giat lagi. Kalau misalnya saudara tidak berhasil di dalam membina hubungan yang lebih baik, gagal di tahun yang lalu, tahun ini bukalah telinga lebih lebar, buka hati lebih lebar, buka pintu maaf lebih lebar, sehingga bisa mendengar kritikan atau masukan atau keluhan. Dan jangan patah semangat. Buka pintu maaf selebar-lebarnya. Walaupun tidak mudah, kalau kita berdoa dan minta Tuhan menolong, Tuhan pasti memampukan kita untuk membuka pintu maaf bagi orang-orang yang menyakiti kita. Ingatlah bahwa kita adalah manusia yang terbatas dan penuh kelemahan. Bertekunlah di dalam doa dan percaya bahwa Tuhan akan pasti memberi kekuatan kepada kita. Lulus kuliah, memperoleh gelar, sukses dalam pekerjaan, punya pacar, menikah penting, punya anak penting, semua itu penting saudara. Tetapi apapun yang penting dalam hidup ini, tidak ada yang lebih penting daripada memperoleh panggilan surgawi
di dalam Kristus Yesus. Apa panggilan surgawi atas hidup kita? Kita bisa mengetahuinya ketika kita lebih dekat kepada Tuhan, ketika kita bertanya kepada Tuhan. Perbanyaklah waktu berdoa. Kalau saudara tahun lalu hanya ada saat itu 10 menit, lakukanlah tahun ini 15 sampai 30 menit. Kita bisa saja jatuh bangun di dalam kehidupan ini, tetapi ingat janji firman Tuhan. Kalau kita jatuh, kita tidak akan jatuh tergeletak, karena tangan Tuhanlah yang akan menopang kita. Sebagai umat Kristen, saya tidak percaya kalau hidup ini seperti roda. Orang dunia berkata hidup ini seperti roda. Kadang di atas, kita ke bawah, nanti ke atas lagi, kita ke bawah lagi. Saya tidak percaya itu, karena saya percaya, yang saya percaya adalah janji firman Tuhan. Di dalam Amsal 4 ayat 18 dikatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saat ini mungkin sebagian daripada kita masih di awal matahari terbit. Mungkin sebagian daripada kita sudah di jam 9 atau jam 10. Tetapi firman Tuhan berkata kita akan naik terus sampai rembang tengah hari. Rembang tengah hari itu adalah matahari itu bersinar secara full, secara sempurna. Itulah Tuhan yang kehendaki dalam hidup kita. Kita akan melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Saat ini saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, satu pesan saya, bila saat ini kita dihadapkan pada kesulitan dan tantangan yang seolah tanpa harapan, tanpa akhir, kesendirian dan kesepian yang dalam, ketidakpastian akan masa depan, ketidakadilan yang mungkin kita rasakan saat ini, dan ketakutan yang membuat kita tidak berdaya, ingatlah bahwa satu, ketakutan itu bukan berasal daripada Tuhan. Ketakutan itu adalah berasal dari iblis yang selalu ingin kita jatuh dan tidak berdaya. Kedua, ingatlah bahwa Tuhan turut campur tangan di dalam kehidupan kita. Bahkan Dia berdiam di antara kita. Kita harus bersyukur. Siapakah kita sehingga Dia yang tidak terbatas mau ada di tengah-tengah kita yang terbatas. Ketiga, ingatlah bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Kasih-Nya begitu besar, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudera. Kita tidak bisa menangkap kasih Tuhan itu dengan keberadaan kita yang terbatas. Tapi kasih Tuhan itu real. Dia menjagai kita, Dia membuat kita berhasil, Dia mengasihi kita, Dia melindungi kita. Kita tidak bisa menangkap seutuhnya kasih Tuhan itu melalui otak kita yang sangat kecil ini. Tuhan itu kasih-Nya luar biasa. Keempat, mata Tuhan tidak pernah terpejam. Dia mengawasi kita setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sampai akhir hidup kita. Dia mengawasi kita, bahkan Dia menaruh kita di telapak tangan-Nya. Kelima, ingatlah kalau kita ada sampai hari ini bukan karena kehebatan atau kekuatan kita, tetapi karena kehendak-Nya, karena kasih anugerah-Nya. Coba setelah ini luangkan waktu untuk kita berdiri di depan cermin. Lihatlah keberadaan kita. Bukankah kita sehat? Bukankah kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna? Bukankah kita adalah makhluk yang sangat dikasihi Tuhan? Bersyukurlah untuk itu. Yang keenam, jangan menyerah. Artinya kita tidak sanggup lagi, tetapi berserahlah. Artinya kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, inilah sharing firman Tuhan yang singkat, yang mungkin bisa menjadi bekal bagi saudara untuk menapaki kehidupan kita sampai di akhir tahun 2021. Percaya bahwa Tuhan menyertai kita dalam lembah yang kelam, ketika kita naik di gunung yang tinggi, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom, haleluya, amin. Bapak, kami mengucap syukur untuk sharing firman Tuhan ini. Walaupun singkat Tuhan,
Hamba percaya ini berasal daripada Tuhan. Hamba percaya bahwa firman yang singkat ini boleh menjadi bekal bagi anak-anak-Mu di dalam menapaki kehidupan di tahun 2021 ini. Tuhan berkati anak-anak-Mu, jauhkan mereka dari segala malapetaka mara bahaya, lindungi mereka daripada virus Tuhan. Dan kami percaya berkat Tuhan berlimpah. Apapun yang mereka rencanakan, apapun yang mereka perbuat, Tuhanlah yang buat berhasil. Apapun resolusi mereka di tahun ini, Tuhan yang buat berhasil. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya firman ini bisa menjadi berkat buat saudara. Di hari Minggu pertama di tahun 2021 ini, saya bersyukur kita bisa beribadah walaupun secara online. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kita percaya bahwa di tahun 2021 ini tahun keberuntungan buat setiap anak-anak Tuhan, khususnya jemaat Glow FC Bali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kami dapat melewati tahun 2020, dan kami percaya kami dapat melewati itu semua karena kasih Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Dan kini kami memasuki tahun 2021, dan kami percaya pertolongan Tuhan sama seperti Tuhan menolong kami di tahun 2020. Tuhan juga akan memimpin kami, menolong kami di tahun 2021 ini, sehingga kami bisa melewati tahun 2021 dengan penuh sukacita dan penuh harapan bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Kalau Tuhan bersama kami, siapakah lawan kami? Oleh karena itu Tuhan, Bapa yang dikasihi Tuhan, Bapa di dalam surga, memasuki tahun yang baru 2021 ini, hamba khusus berdoa untuk jemaat Glow FC Bali. Kiranya Tuhan selalu menyertai anak-anak Tuhan. Untuk tahun-tahun 2021 ini dapat kami lewati, dan kami penuh rasa syukur dan sukacita, dan percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami. Kami serahkan jemaat Glow FC Bali ke dalam tangan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dan dalam perlindungan darah Yesus, sehingga virus corona tidak bisa mencemari mereka, dan pertemukan mereka dengan orang-orang yang selalu sehat. Terima kasih Bapa. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan. Janganlah menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun kau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhan akan selalu menyertaimu, Tuhan akan selalu memberkatimu, dan Tuhan akan selalu melindungimu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang saudara kerjakan, Tuhan buat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin.